Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita awali dengan berdoa. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu kepada kami saat ini. Tiba saatnya kami ingin belajar dari firman-Mu. Bimbing kami Tuhan supaya kami boleh melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Inilah doa kami Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, firman Tuhan hari ini dari Yohanes 3 ayat 2-4. Silakan diambil Alkitabnya. Kita baca sama-sama yuk. Pasal 1 ayat 1-4. Salam. Dari penatua kepada Gayus yang kekasih, yang kukasihi dalam kebenaran. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Sebab aku sangat bersukacita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran. Sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Firman Tuhan hari ini diambil dari 3 Yohanes 1 ayat 2-4. Lalu hubungannya dengan tema kita hari ini yaitu menjaga kesehatan. Apa sih? Ada yang tahu? Ya, di dalam 3 Yohanes 1 ayat 2-4 ada 3 orang penting nih, 3 tokoh penting. Yaitu yang pertama, Rasul Yohanes yang mengirim surat kepada siapa? Ada yang tahu? Ya, Gayus. Nah, ada satu tokoh lagi yang penting namanya adalah Diotrephes. Ada yang tahu kisah 3 tokoh ini? Waktu itu Rasul Yohanes menyemangati Gayus nih. Dia seorang pelayan Tuhan yang bertahan di tengah kondisi yang susah. Nah, Diotrephes ini orang ini kurang baik. Dia membawa ajaran palsu, berita palsu, dan tidak sesuai dengan firman Tuhan. Lalu, apa sih hubungannya dengan menjaga kesehatan? Gimana ya letak hubungannya? Jadi hubungannya dengan tema kita yaitu menjaga kesehatan. Kalau Gayus mempunyai tantangan atau lawan yaitu Diotrephes, berarti kita juga punya tantangan melawan penyakit. Di tahun 2020 ini begitu sulit. Karena apa? Dunia menghadapi sebuah virus yang menjadi sebuah pandemi luar biasa yang banyak merugikan banyak orang, yaitu virus corona atau COVID-19. Ya, Yohanes memberi semangat nih kepada Gayus. Ayo semangat, kamu menjadi pelayan Tuhan yang baik, membawakan ajaran baik, ajaran firman Tuhan. Sedangkan Diotrephes kebalikannya, dia menyebarkan berita palsu, ajaran yang tidak baik dan berlawanan dengan firman Tuhan. Lalu, apa sih yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan kita kali ini? Kalau kita lihat dari kitab kita hari ini, cara Yohanes mendukung Gayus sangat simpel, yaitu dengan menulis surat. Lalu, apa yang bisa kita lakukan dari rumah? Aduh, males nyuci piring, aduh males bersihin rumah, biarin deh mama papa. Wah, itu bahaya. Ingat, sekarang semua orang semakin masa susah. Kalau kita hanya membebankan sebuah tanggung jawab pada orang lain, itu akan menjadi konflik dan akan menjadi sebuah keributan. Tapi kalau sebuah beban itu dibagi sama-sama, itu menjadi sebuah hal sukacita. Gimana bisa cuci piring jadi sukacita? Gimana bersihin rumah bisa sukacita? Coba aja bikin lomba. Aduh, misalnya sama kakak sama adiknya, ayo kita lomba cuci piring. Siapa yang lebih cepat, yang lebih banyak mencuci piring dengan bersih, dia menang. Simple. Itu sebuah permainan loh. Atau mungkin membuat program membersihkan rumah. Ada 2 hal penting yang harus kita lihat, yang harus kita lakukan, yang kita pelajari dari firman Tuhan kali ini. Yang pertama adalah kerjasama. Dalam kerjasama kita saling menyemangati seperti yang dilakukan Yohanes kepada Gayus di dalam pelayanannya. Kita juga harus demikian. Kita harus kerjasama dengan sesama kita. Di rumah kita harus kerjasama dengan keluarga, dengan adik, dengan kakak, dengan mama, dengan papa. Semua pekerjaan rumah harus kita sama. Jangan berantem, jangan malah ribut. Kita yang harus diwajibkan di rumah, kalau kita ribut suasana menjadi tidak enak. Itu membuat imun kita makin rendah, mungkin menjadi lebih gampang sakit. Tapi kalau kita kerjasama, kita bahagia, kita sukacita dalam sebuah rumah, kita bisa bahagia. Dan ternyata bahagia menjadi obat. Dan bahagia bisa meningkatkan imun, menjaga daya tahan tubuh kita, dan bisa menjaga kesehatan kita. Apa yang harus kita lakukan kalau begitu?
ada 2 hal penting yang harus kita lihat, yang harus kita lakukan, yang kita pelajari dari firman Tuhan kali ini. Yang pertama adalah kerjasama. Dalam kerjasama kita saling menyemangati seperti yang dilakukan Yohanes kepada Gaius di dalam pelayanannya. Kita juga harus demikian, kita harus kerjasama dengan sesama kita. Di rumah kita harus kerjasama dengan keluarga, dengan adik, dengan kakak, dengan mama, dengan papa. Semua pekerjaan rumah harus kita sama. Jangan berantem, jangan malah ribut. Kita yang harus diwajibkan di rumah, kalau kita ribut suasana menjadi tidak enak. Itu membuat imun kita makin rendah, makin menjadi lebih gampang sakit. Tapi kalau kita kerjasama, kita bahagia, kita sukacita dalam sebuah rumah, kita bisa bahagia. Dan ternyata bahagia menjadi obat, dan bahagia bisa meningkatkan imun, menjaga daya tahan tubuh kita, dan bisa menjaga kesehatan kita. Yang kedua, kita harus berjuang. Kita nggak boleh nyerah. Percaya atau enggak, sekarang semua orang ngerasa tambah sulit. Mau anak kecil, orang dewasa, bapak ibu, lansia, semua masa susah. Tidak ada yang masa susah. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Kita harus memberi semangat supaya apa? Jangan putus asa. Ya. Kemarin banyak yang cerita, aduh belajar di rumah makin sulit, kuota makin mahal, PR makin banyak, tidak ketemu teman. Ternyata bukan murid dong susah, orang tua juga. Waduh, mungkin ada yang pendapatannya berkurang, mungkin ada yang diberhentikan dari tempat kerja, makin sulit mencari uang. Lansia juga demikian, semakin rentan dengan kesehatan, bahkan gak boleh ke gereja karena sangat riskan. Kita lihat semuanya dalam kesusahan. Jadi di masa pandemi ini, dari secara pikiran, psikologis, mental, yang harus kita lakukan adalah menjaga kesehatan kita dan sesama kita dengan membuat suasana yang bahagia, suasana yang menyenangkan di rumah, di lingkungan sekitar. Lalu, apa juga yang harus kita lakukan? Kita juga harus melakukan dalam bentuk praktik. Banyak sekali sosialisasi protokol kesehatan. Apa saja yang kita tahu? Pertama, memakai masker. Yang kedua, coba sediakan hand sanitizer. Wah, banyak ya. Yang ketiga, sering-sering cuci tangan. Yang keempat, jaga kesehatan dengan berolahraga. 1, 2, 3, 4. Jadi olahraga nggak harus keluar rumah menggunakan alat olahraga. Definisi olahraga adalah melakukan gerakan berulang-ulang menggunakan otot, menggunakan beban, bisa dalam rumah, bisa ngangkat ember yang isinya air berkali-kali. Itu bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita. Lalu jangan lupa minum vitamin dan makanan yang bergizi, sayur dan buah-buahan, supaya apa? Tubuh kita semakin fit melawan virus. Kita nggak tahu kapan virus ini selesai. Yang bisa kita lakukan adalah menjaga diri kita dan menjaga orang-orang di sekitar kita. Ingat ya, jangan makan sembarangan, makanlah makanan yang sehat. Di masa pandemi ini, semua orang merasa kesusahan. Jadi, jadilah orang yang bijak, yang mau memahami orang lain, dan bukan menjadi orang yang ingin dimengerti sendiri. Kamu tuh harus ngerti saya. Enggak, tapi kamu kenapa? Kita tanya orang sekitar kita. Kita perhatikan, sama seperti Yohanes yang memperhatikan Gaius di dalam kesusahannya. Oke? Berusahalah membuat suasana yang menyenangkan di sekitar lingkungan kita. Siap semuanya? Kita pasti bisa. Tugas semua dikerjakan dengan baik. Nikmati semua proses yang ada. Proses belajar, aduh gak enak, nikmati ya. Di rumah bosan, bete, nikmati. Kalau kita bilang bete jadi bete, imun kita menjadi rendah, kita gampang sakit. Tapi kalau kita positif, ini menyenangkan, tugas yang menyenangkan, kita menjadi lebih sehat. Oke, adik-adik, kita akan menghafalkan ayat hafalan kita dari Amsal 17 ayat 22. Semuanya dibuka, kita akan menghafalnya sama-sama yuk. Amsal 17 ayat 22 bunyinya demikian.
Oke adik-adik, kita akan mengakhiri firman Tuhan hari ini dengan berdoa. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh belajar dari Yohanes dan Gayus Tuhan, di mana mereka boleh saling mendukung di tengah tantangan Tuhan. Kau tahu Tuhan, kami semua di dunia ini sedang menghadapi tantangan yang sama, yakni masalah kesehatan menghadapi virus corona Tuhan. Kami percaya Tuhan, ada penyertaan-Mu melindungi kami. Ajari kami Tuhan untuk mau bekerja sama, saling melindungi, saling mendukung, dan menjaga kesehatan kami satu sama lain. Biarlah Tuhan, semua rencana-Mu yang terbaik terjadi pada hidup kami. Inilah doa kami Tuhan, haleluya, amin. Oke, selamat hari Minggu. God bless you.